Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Amalia yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini, adapun anggota kelompok saya adalah Puji Fitri Septiandini, Firda Aisyah, Resti Mariatul Jannah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke penyampaian materinya. Kepada Teh Puji, dipersilakan. Baik. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian, berbeda dengan dialek yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan tertentu tidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Ada beberapa pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bachmann, tahun 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kemudian selanjutnya, ada pengertian ragam bahasa menurut Dandi Subono, tahun 1999. Yaitu sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Kemudian yang ketiga, ada pengertian ragam bahasa menurut Peaceman, tahun 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Firda Aisyah. Baik, terima kasih Teh Dea. Selanjutnya, B, macam-macam dan karakteristik ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Lanjut, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucapan dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. D. Berlangsung cepat. E. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. F. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang kedua ada ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, yang terakhir hanya terbantu dengan tanda baca. Lalu ada ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa.
Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan atau situasi saat pembicara terjadi, ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar diantaranya meliputi penggunaan kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Lalu ada juga ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek, contohnya gue udah baca itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar, contohnya saya sudah membaca buku. Yang ketiga, ragam resmi, yaitu contohnya saya sudah membaca buku itu. Dan yang terakhir, ragam tak resmi, yaitu saya sudah baca buku itu. Dan yang keempat, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan, dan yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposi dan antar alinea. Baik, selanjutnya pemateri selanjutnya yaitu Teresti. Kepada Teresti dipersilakan. Ya, terima kasih Tedea. C. Faktor penyebab beragam bahasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa, yaitu 1. Adanya faktor budaya. Karena di Indonesia memiliki banyak provinsi, oleh karena itu, di setiap provinsi tersebut memiliki budayanya masing-masing. 2. Adanya faktor sejarah. Indonesia adalah salah satu bangsa yang banyak dijajah negara lain. Karena itu Indonesia memiliki sejarah-sejarah dari zaman penjajahan dan kerajaan-kerajaan terdahulu. 3. Adanya faktor perbedaan demografi, yaitu menurut wilayah yang ditinggalinya seperti pegunungan, pantai, dataran rendah, dan sebagainya. Oleh karena itu, penduduk menyesuaikan dengan inotasi volume mereka. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu D. Pengaruh bahasa Indonesia dalam pemberian pelayanan kesehatan di Indonesia. Beberapa pengaruh pembangunan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi dalam pelayanan kesehatan adalah A. Memberikan kemudahan bagi penerima pelayanan kesehatan untuk memahami maksud dari pemberi pelayanan kesehatan. B. Bahasa Indonesia mudah digunakan oleh penduduk Indonesia sehingga perawat dapat menerapkan komunikasi terapeutik dalam memberikan pelayanan kesehatan. C. Bahasa Indonesia dapat mengurangi hambatan yang ada. Dalam hal ini adalah hambatan dalam proses komunikasi dan hambatan semantik. D. Penggunaan bahasa Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi sehingga perawat dapat memberikan asuhan yang tepat dan klien juga dapat mengikuti perintah yang diberikan. Apabila komunikasi yang terjadi baik, maka seorang perawat tidak akan menemukan hambatan dalam memberikan intervensi keperawatan. E. Bahasa Indonesia dapat digunakan di mana saja di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan pemberian pelayanan kesehatan dapat diberikan di semua lingkup bermasyarakat, baik itu di puskesmas, rumah sakit, maupun di komunikasi yang ada di masyarakat. F. Memudahkan terjadinya umpan balik antara penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Demikian tadi presentasi kelompok kami.
Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.